Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan irama monoton yang seolah ingin menyamarkan suara langkah kaki Elara yang tergesa-gesa menuruni taksi. Wanita itu mendekap erat bungkusan berharga dalam pelukannya, memastikan kain tebal yang menyelimuti putranya, Lukas, tidak tertembus oleh dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Elara menatap gedung apartemen tempat tinggalnya dengan perasaan campur aduk antara kelelahan pasca melahirkan dan kegembiraan yang meluap-luap untuk memberikan kejutan kepada suaminya. Ia sengaja pulang lebih awal dari rumah sakit tanpa memberitahu Adrian. Membayangkan betapa bahagianya pria itu saat melihat ia kembali membawa buah hati mereka ke dalam kehangatan rumah yang selama ini mereka bangun bersama dengan penuh cinta dan harapan sederhana. Lampu lorong apartemen berkedip remang-remang saat Elara menekan kode keamanan pintu unit mereka dengan jari yang sedikit gemetar karena menahan berat badan Lukas dan tas perlengkapan bayi. Bunyi bip pelan menandakan pintu terbuka. Dan ia segera disambut oleh keheningan yang tidak wajar di dalam ruang tamu yang biasanya selalu terdengar suara televisi atau musik. Namun, indera penciumannya yang tajam segera menangkap aroma parfum asing yang sangat menyengat. Berbeda jauh dari wewangian lembut sabun cuci yang biasa ia gunakan untuk merawat pakaian di rumah ini. Matanya menyapu lantai marmer di dekat pintu masuk dan terhenti pada sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala yang tergeletak sembarangan di samping sepatu kerja Adrian. Mengirimkan sinyal bahaya yang membuat naluri keibuannya waspada. Elara tidak segera memanggil nama suaminya, melainkan memilih untuk melangkah tanpa suara menuju kamar tidur utama yang pintunya sedikit terbuka, membiarkan cahaya kuning temara merembes keluar ke lorong yang gelap. Suara tawa manja dan bisikan rendah yang tidak asing mulai terdengar semakin jelas seiring langkahnya yang mendekat, menghancurkan bayangan indah tentang penyambutan hangat yang sempat ia rangkai di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Ia menahan napas, berusaha menekan rasa mual yang tiba-tiba menyeruak di kerongkongannya saat menyadari apa yang sedang terjadi di balik pintu kayu jati tersebut tanpa perlu melihatnya secara langsung. Tangan kirinya memeluk Lukas semakin erat seolah ingin melindungi bayi itu dari kekejaman realitas dunia yang akan segera terungkap di depan mata mereka yang tak berdosa. Dengan satu dorongan pelan yang hampir tidak terdengar oleh telinga manusia biasa, celah pintu itu melebar dan mengungkapkan pemandangan yang seketika menghancurkan jiwanya menjadi kepingan tak kasat mata. Di atas tempat tidur besar yang seperai sutranya ia pilih sendiri untuk pernikahan mereka, Adrian tampak sedang memeluk erat seorang wanita dengan rambut panjang tergerai yang menutupi sebagian wajahnya. Cahaya lampu tidur yang temaram tidak mampu menyembunyikan identitas wanita itu, yang ternyata adalah Mira, sekretaris pribadi Adrian yang selama ini sering datang ke rumah dengan alasan pekerjaan kantor yang mendesak. Mereka tampak begitu intim dan tidak terganggu oleh dunia luar. Seolah-olah apartemen ini adalah milik mereka berdua, semata tanpa mempedulikan keberadaan Elara maupun sumpah setia yang pernah diucapkan. Kemarahan yang meledak-ledak tidak pernah menjadi gaya seorang Elara. Bahkan di saat pengkhianatan paling keji dan menyakitkan terpampang nyata di hadapan matanya sendiri, ia berdiri mematung di ambang pintu selama beberapa detik, merekam setiap detail pengkhianatan itu ke dalam memori jangka panjangnya, sebagai bahan bakar utama untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Wajah Adrian yang tampak begitu damai dan puas dalam pelukan wanita lain membuat Elara menyadari bahwa pria itu tidak pernah benar-benar mencintainya dengan tulus, melainkan hanya mencintai kenyamanan dan pelayanan yang ia berikan selama ini. Rasa sakit yang tajam itu bertransformasi dengan cepat menjadi ketenangan yang menakutkan. Sebuah ketenangan dingin yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun atau membuat keributan histeris yang akan membangunkan pasangan pezina itu dari mimpi indah mereka. Elara perlahan memundurkan langkahnya keluar kamar. Lukas menggeliat kecil dalam gendongannya, seolah merasakan ketegangan yang memancar dari tubuh ibunya. Namun bayi itu kembali tenang setelah Elara menepuk punggungnya dengan irama yang lembut dan stabil. Wanita itu tidak membuang waktu untuk mengemasi barang-barangnya atau meninggalkan pesan dramatis penuh air mata. Karena bagi dia,
Adrian sudah tidak layak lagi mendapatkan penjelasan apapun darinya. Ia meletakkan kunci apartemen di atas meja konsol dekat pintu masuk, tepat di sebelah sepatu merah milik Mira. Sebagai tanda bisu bahwa ia telah melepaskan peran sebagai istri yang berbakti di rumah yang telah ternoda ini selamanya. Udara malam yang dingin menyambutnya kembali saat ia melangkah keluar dari lobi gedung. Namun kali ini ia tidak lagi merasa kedinginan karena api tekad yang kini membara hebat di dalam dadanya. Elara merogoh saku tersembunyi di dalam tas bayinya dan mengeluarkan sebuah ponsel berwarna hitam elegan yang selama ini ia nonaktifkan demi menjalani hidup sederhana bersama Adrian. Ia menekan satu nomor khusus yang tersimpan di memori panggil cepat dan menunggu nada sambung dengan tatapan mata yang tajam menembus kegelapan malam yang pekat. Ketika suara berat dan penuh hormat menjawab di ujung sana. Elara berbicara dengan nada otoriter dan tegas yang sudah lama tidak ia gunakan. Memerintahkan penjemputan segera dan persiapan penuh di kediaman utama keluarga Vane yang megah dan tertutup. Tidak butuh waktu lama bagi sebuah limusin hitam, mengkilap dengan kaca anti peluru untuk meluncur mulus dan berhenti tepat di depan tempat ia berdiri menunggu. Seorang sopir berseragam rapi segera turun dengan sigap dan membukakan pintu belakang dengan sikap membungkuk hormat yang sangat dalam. Memperlakukan Elara layaknya seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingan panjang. Elara masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kulit mewah. Tempat di mana ia seharusnya berada sejak awal. Jauh dari kehidupan kelas menengah yang penuh kepalsuan, yang baru saja ia tinggalkan di belakang. Ia menatap wajah Lukas yang masih tertidur pulas, dan berjanji dalam hati bahwa putranya tidak akan pernah merasakan kekurangan materi atau pengkhianatan cinta seperti yang baru saja dialami ibunya malam ini. Sementara itu di dalam apartemen yang kini terasa kosong tanpa kehadiran jiwa pemilik aslinya. Adrian terbangun sejenak karena merasa haus dan meraba sisi tempat tidur. Ia melihat Mira yang masih tertidur pulas di sampingnya dengan senyum tipis di bibir. Dan Adrian pun tersenyum puas. Merasa dirinya adalah pria paling beruntung yang bisa memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Pikiran tentang Elara yang mungkin sedang kerepotan mengurus bayi sendirian di rumah sakit melintas sekilas di benaknya. Namun ia segera menepisnya dengan rasa tidak peduli yang kental dan egois. Ia meyakini dengan sepenuh hati bahwa istrinya yang ia anggap polos, yatim piatu, dan penurut itu tidak akan pernah tahu apa yang ia lakukan di belakangnya. Apalagi berani meninggalkannya, karena Adrian merasa Elara sangat bergantung padanya. Limusin mewah itu mulai bergerak membelah jalanan kota yang basah oleh hujan. Membawa Elara menjauh dari masa lalu yang kini terasa seperti mimpi buruk yang singkat dan tidak berarti. Di dalam keheningan mobil yang kedap suara, Elara membiarkan satu air mata terakhir jatuh membasahi pipinya, sebelum ia menghapusnya dengan punggung tangan yang kini terasa lebih kuat dan tegar. Ia bukan lagi Elara si ibu rumah tangga sederhana yang naif, melainkan Elara Vane, pewaris tunggal kekayaan Helios Group yang siap mengguncang dunia bisnis dan menghancurkan siapapun yang berani menginjak harga dirinya. Malam ini adalah akhir dari sebuah pernikahan yang penuh dusta, namun sekaligus menjadi awal dari kebangkitan sang ratu yang sesungguhnya, yang akan menuntut balas dengan cara yang paling elegan, namun mematikan. Cahaya matahari pagi yang menyilaukan menembus celah-celah tirai jendela kamar tidur. Memaksa Adrian untuk membuka matanya dengan enggan dan merasakan denyutan pening di kepalanya akibat alkohol yang ia minum semalam. Ia meraba sisi tempat tidur dan menemukan kehangatan tubuh Mira yang masih tertidur pulas dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Sebuah pemandangan yang seketika memicu senyum kemenangan di wajahnya. Adrian merasa seolah-olah ia adalah raja dunia yang berhasil menaklukkan segalanya. Memiliki istri yang patuh di rumah sakit dan kekasih yang menggairahkan di ranjangnya sendiri tanpa ada satupun pihak yang curiga. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, agar tidak membangunkan Mira. Lalu melangkah menuju dapur dengan perasaan santai untuk membuat secangkir kopi hitam pekat, guna mengusir sisa kantuk yang masih menggelayut manja di pelupuk matanya. Langkah kaki Adrian terhenti mendadak saat ia melewati meja konsol di dekat pintu masuk apartemen. Matanya terpaku pada sebuah benda berkilap, yang tergeletak bisu di samping vas bunga hiasan.
Itu adalah rangkaian kunci apartemen milik Elara. Lengkap dengan gantungan kunci berbentuk beruang kecil yang dulu ia belikan saat mereka masih berpacaran. Sebuah benda yang seharusnya berada di tas tangan istrinya di rumah sakit. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang saat kesadaran menghantam benaknya bahwa Elara pasti telah pulang tadi malam, melihat apa yang terjadi, dan pergi lagi tanpa memberitahunya. Namun, alih-alih merasa panik atau bersalah, sebuah seringai sinis justru perlahan terukir di bibirnya yang tipis, mencerminkan arogansi seorang pria yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh konsekuensi moral apapun. Adrian mengambil kunci tersebut dan memainkannya di udara. Membayangkan wajah Elara yang pasti banjir air mata dan penuh keputusasaan saat memergokinya bersama wanita lain di kamar mereka. Dalam benak Adrian, Elara hanyalah seorang wanita yatim piatu yang lemah, tidak memiliki sanak saudara, dan sepenuhnya bergantung pada nafkah yang ia berikan sebagai seorang suami yang sukses. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa kepergian Elara hanyalah sebuah bentuk drama sesaat untuk mencari perhatian. Dan wanita itu pasti hanya bersembunyi di hotel murah atau taman kota karena tidak memiliki tempat lain untuk dituju. Adrian tertawa kecil meremehkan situasi tersebut, merasa bahwa ia memegang kendali penuh atas emosi istrinya, dan yakin Elara akan kembali merangkak memohon maaf karena telah lancang pergi tanpa izin darinya. Mira muncul dari kamar tidur dengan mengenakan kemeja kebesaran milik Adrian. Wajahnya tampak segar dan berseri-seri saat ia melihat Adrian berdiri di ruang tamu sambil memegang kunci rumah. Ketika Adrian menceritakan bahwa Elara semalam pulang dan kabur setelah melihat mereka, Mira justru bertepuk tangan kegirangan seolah-olah itu adalah kabar terbaik yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Wanita itu segera memeluk lengan Adrian dengan manja, membisikkan kata-kata racun yang semakin mempertebal ego pria itu, bahwa Elara memang tidak pantas bersanding dengannya. Bagi Mira, ini adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan penghalang utama dalam rencananya menjadi nyonya rumah yang sah dan menikmati kekayaan Adrian tanpa harus bersembunyi lagi di balik bayang-bayang status sekretaris. Diskusi di antara mereka berdua pagi itu dipenuhi dengan rencana jahat untuk memuluskan proses perceraian yang akan segera mereka ajukan ke pengadilan agama. Adrian dengan penuh percaya diri mengatakan kepada Mira bahwa ia tidak perlu membagi harta gonogini sepeser pun, karena semua aset apartemen dan mobil dibeli atas namanya sendiri. Ia bahkan berencana untuk menggunakan fakta bahwa Elara pergi meninggalkan rumah tanpa izin sebagai senjata hukum untuk memojokkan istrinya agar tidak menuntut macam-macam. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan penuh gelak tawa di atas penderitaan orang lain, merayakan kebebasan semu yang mereka pikir telah mereka raih, tanpa sedikit pun menyadari bahwa badai besar sedang bergerak perlahan, namun pasti menuju arah mereka untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, di sisi lain kota yang jauh dari hiruk-pikuk pemukiman kelas menengah, sebuah gerbang besi raksasa setinggi 5 meter perlahan terbuka secara otomatis menyambut kedatangan limusin hitam. Kendaraan mewah itu melaju perlahan menyusuri jalan masuk yang diapit oleh pepohonan rindang berusia ratusan tahun, menuju sebuah bangunan utama bergaya arsitektur klasik Eropa yang berdiri megah di tengah lahan seluas puluhan hektar. Ini adalah kediaman utama keluarga Vane, sebuah dinasti keuangan yang sangat tertutup dan legendaris. Tempat di mana Elara sebenarnya dibesarkan sebelum ia memutuskan untuk hidup menyamar sebagai rakyat biasa demi mencari cinta sejati. Para pelayan, tukang kebun, dan staf keamanan yang berjumlah puluhan orang sudah berbaris rapi di depan pintu utama, menundukkan kepala mereka dengan penuh takzim, menanti kedatangan sang pewaris tunggal. Elara melangkah turun dari mobil dengan anggun, masih mendekap Lukas dalam pelukannya. Namun aura yang ia pancarkan kini benar-benar berbeda dari wanita yang menangis dalam diam semalam. Wajahnya dingin dan tegas. Matanya memancarkan kewibawaan alami yang membuat siapapun yang menatapnya akan segan untuk bersikap kurang ajar atau meremehkan. Sebastian, kepala pelayan setia yang telah mengabdi pada keluarga Vane selama lebih dari 40 tahun,
maju selangkah dengan mata berkaca-kaca menahan haru, melihat nona mudanya kembali. Dengan suara bergetar namun penuh hormat, Sebastian menyambut kepulangan Elara dan segera memerintahkan para pelayan wanita untuk menyiapkan segala keperluan bayi Lukas dengan standar kualitas terbaik yang hanya tersedia bagi kalangan bangsawan. Elara menyerahkan Lukas kepada kepala pengasuh yang sudah sangat ia percayai integritasnya. Membiarkan putranya dibawa ke kamar bayi yang telah disiapkan khusus dengan sistem keamanan tingkat tinggi dan fasilitas super mewah. Setelah memastikan putranya aman, Elara berjalan menuju ruang kerja mendiang ayahnya. Sebuah ruangan luas yang dindingnya dipenuhi oleh rak-rak buku, berisi literatur bisnis dan sejarah dunia. Ia duduk di kursi kebesaran berlapis kulit asli, merasakan kembali beban tanggung jawab dan kekuatan yang selama ini ia tinggalkan demi mengejar impian tentang keluarga sederhana yang ternyata hanyalah ilusi. Di ruangan inilah Elara Vane kembali mengambil alih kendali atas Helios Group, sebuah konglomerasi raksasa yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian global dan pasar saham internasional. Langkah pertama yang Elara ambil bukanlah sebuah serangan brutal yang membabi buta, melainkan sebuah strategi dingin yang terukur dengan presisi tinggi, layaknya seorang pemain catur profesional. Ia memanggil tim pengacara pribadinya yang terdiri dari para ahli hukum terbaik di negeri ini untuk segera datang menghadap ke kediaman utama dalam waktu 1 jam. Elara tidak ingin Adrian tahu siapa dirinya yang sebenarnya saat ini, karena ia ingin melihat seberapa jauh mantan suaminya itu akan jatuh dalam kesombongan dan kebodohannya sendiri. Ia memerintahkan pengacaranya untuk menyusun draft perceraian yang sangat sederhana, di mana ia melepaskan semua tuntutan harta benda dan hanya meminta hak asuh penuh atas Lukas, tanpa syarat apapun dari pihak Adrian. Keputusan Elara untuk tidak menuntut harta membuat para pengacaranya sempat terkejut. Namun mereka segera memahami bahwa ini adalah bagian dari jebakan psikologis yang sedang disiapkan oleh atasan mereka, dengan memberikan kesan bahwa ia menyerah kalah dan pergi tanpa membawa apa-apa. Elara sedang memberi makan ego Adrian agar pria itu merasa di atas angin dan lengah. Elara tahu betul sifat Adrian yang serakah namun picik. Jika Adrian merasa menang dengan mudah, ia akan menjadi ceroboh dan tidak akan curiga bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengintainya dari kegelapan. Elara menandatangani berkas-berkas tersebut dengan tangan yang mantap. Tatapannya tajam menatap tanda tangannya sendiri yang kini kembali menggunakan nama belakang Vane, simbol dari kekuasaan yang tak terbantahkan. Setelah urusan hukum awal terselesaikan, Elara beranjak menuju kamar pribadinya untuk membersihkan diri dari sisa-sisa kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Ia berendam dalam jacuzzi yang dipenuhi dengan minyak esensial beraroma mawar dan lavender, membiarkan air hangat membasuh kelelahan fisik dan mental yang mendera tubuhnya. Di dalam keheningan kamar mandi yang mewah itu, Elara bersumpah pada dirinya sendiri bahwa air mata yang jatuh semalam adalah air mata terakhir yang akan ia keluarkan untuk seorang pria bernama Adrian. Mulai detik ini, ia bukan lagi istri yang lemah lembut, melainkan seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala cara, dan seorang pemimpin yang akan mengajarkan dunia tentang arti konsekuensi dari sebuah pengkhianatan. Siang harinya, Elara mengadakan pertemuan virtual tertutup dengan Dewan Direksi Helios Group yang tersebar di berbagai benua, mulai dari New York hingga Tokyo. Kemunculan wajahnya di layar monitor rapat membuat para eksekutif senior itu terdiam seketika, karena selama ini mereka hanya menerima instruksi melalui perantara atau email terenkripsi. Elara berbicara dengan intonasi yang tenang, namun menuntut kepatuhan mutlak. Mengumumkan bahwa ia telah kembali sepenuhnya untuk memimpin perusahaan dan akan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ia juga secara spesifik meminta laporan lengkap mengenai proyek-proyek investasi yang sedang berjalan di kota tempat tinggalnya saat ini, terutama yang berkaitan dengan sektor di mana perusahaan tempat Adrian bekerja beroperasi. Informasi yang Elara terima dari tim intelijen bisnisnya sangat menarik. Perusahaan tempat Adrian bekerja ternyata sedang mengalami kesulitan likuiditas dan sangat membutuhkan suntikan dana segar dari investor luar.
Fakta ini menjadi kartu as yang sempurna bagi Elara untuk memulai permainan kucing dan tikus yang akan ia mainkan dengan mantan suaminya itu. Ia menginstruksikan salah satu anak perusahaan Helios yang bergerak di bidang modal Ventura untuk mendekati perusahaan Adrian dengan penawaran kerjasama yang sangat menggiurkan, namun penuh dengan klausul tersembunyi. Elara ingin menciptakan ilusi kesuksesan bagi Adrian, mengangkatnya setinggi mungkin ke angkasa, hanya untuk kemudian menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam ketika saatnya tiba nanti. Kembali ke apartemen sempit itu, Adrian sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor dengan semangat yang berapi-api. Merasa bahwa hari ini adalah awal dari kehidupan barunya yang gemilang. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal, dan bercermin sambil memuji ketampanannya sendiri, yang menurutnya masih mampu memikat banyak wanita. Mira membantunya memasang dasi dengan senyum licik, membisikkan kata-kata penyemangat, bahwa Adrian layak mendapatkan posisi direktur utama, jika ia berhasil mendapatkan proyek besar bulan ini. Adrian berangkat dengan keyakinan penuh bahwa menyingkirkan Elara adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Tanpa menyadari bahwa tanda tangan Elara di surat cerai nanti adalah awal dari kiamat bagi karirnya. Malam itu, di balkon kamarnya yang luas menghadap pemandangan kota yang gemerlap, Elara berdiri sambil memegang segelas anggur merah vintage yang harganya setara dengan gaji setahun Adrian. Angin malam menerpa wajahnya dengan lembut, membawa serta aroma kebebasan yang sesungguhnya, yang kini ia rasakan setelah sekian lama terkurung dalam sangkar emas pernikahan yang palsu. Ia menatap ke arah distrik bisnis di kejauhan, membayangkan Adrian yang mungkin sedang bersulang merayakan kemenangannya bersama selingkuhannya. Elara tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung bahaya mematikan. Karena ia tahu bahwa roda nasib kini berada di tangannya. Dan ia siap memutarnya untuk melindas mereka yang telah berani menyakiti hati seorang Vane. Suasana di kantor Adrian pagi itu terasa begitu sibuk dan dinamis. Sebuah pemandangan yang biasanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pria yang gila hormat itu. Ia duduk di kursi kulit putarnya yang empuk, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca besar di lantai 10, sambil menyesap kopi keduanya hari itu. Di benaknya, kehidupan berjalan dengan sangat sempurna sesuai rencana, di mana ia berhasil menyingkirkan beban rumah tangga yang membosankan, dan kini bebas mengejar ambisi karier serta asmara dengan Mira yang menggairahkan. Ketukan pintu yang tegas membuyarkan lamunannya. Dan sebelum ia sempat mempersilakan masuk, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal melangkah masuk dengan aura yang mengintimidasi. Pria itu adalah Handoko, pengacara senior dari firma hukum ternama yang reputasinya membuat nyali banyak pebisnis menciut seketika. Adrian mengerutkan keningnya, mencoba mengingat apakah perusahaannya sedang terlibat masalah hukum yang mengharuskan kehadiran pengacara sekelas Handoko di ruangannya. Namun, Handoko tidak membuang waktu untuk basa-basi atau menjabat tangan Adrian yang setengah terulur dengan ragu di atas meja kerja yang penuh tumpukan berkas. Dengan gerakan efisien dan wajah tanpa ekspresi, pengacara itu meletakkan sebuah amplop coklat tebal di hadapan Adrian dan menjelaskan bahwa ia datang mewakili kliennya, Elara, untuk menyerahkan dokumen perceraian. Adrian tertegun sejenak mendengar nama istrinya disebut oleh pengacara papan atas. Sebuah anomali yang sulit dicerna oleh logika sederhananya, yang menganggap Elara hanyalah wanita biasa tanpa koneksi. Namun, rasa penasaran dan arogansi segera mengambil alih, membuatnya segera merobek amplop itu dengan kasar untuk melihat isinya. Ketika Adrian mulai membaca lembar demi lembar dokumen hukum tersebut, matanya membelalak bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa tidak percaya yang bercampur dengan kegembiraan yang meluap. Dokumen itu berisi kesepakatan perceraian yang sangat sederhana dan, menurut sudut pandang Adrian, sangat bodoh dan merugikan pihak Elara secara finansial. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Elara bersedia melepaskan semua hak atas harta Gonogini, termasuk apartemen yang mereka tinggali dan mobil yang biasa Adrian gunakan, serta tidak menuntut tunjangan bulanan sepeser pun.
Satu-satunya hal yang diminta oleh Elara adalah hak asuh penuh dan tunggal atas Lukas, anak mereka yang baru lahir. Tanpa adanya hak kunjungan bagi Adrian, kecuali jika Adrian sendiri yang memintanya melalui prosedur rumit di masa depan. Adrian tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di ruangan kantor yang sunyi, membuat Mira yang sedang merapikan berkas di sudut ruangan menoleh dengan tatapan bingung. Bagi Adrian, ini adalah bukti nyata bahwa Elara benar-benar wanita yang naif, lemah, dan putus asa yang tidak mengerti cara kerja dunia hukum dan keuangan. Ia berpikir bahwa Elara pasti merasa sangat bersalah atau ketakutan, sehingga memilih untuk melarikan diri hanya dengan membawa bayi mereka. Meninggalkan semua aset berharga untuk Adrian nikmati, tanpa berpikir panjang atau berkonsultasi dengan siapapun. Adrian menyambar pena emasnya dan membubuhkan tanda tangan di atas materai dengan gerakan cepat dan penuh percaya diri. Ia merasa seperti baru saja memenangkan lotre, mendapatkan kebebasan mutlak dan harta benda sekaligus, tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun untuk bertarung di pengadilan. Mira, yang segera mengetahui isi dokumen tersebut setelah Handoko pergi meninggalkan ruangan dengan tatapan dingin yang sulit diartikan, langsung memeluk Adrian dengan girang. Pasangan itu merayakan kebodohan Elara dengan memesan makan siang mewah dari restoran bintang 5. Merasa bahwa nasib baik sedang berpihak sepenuhnya kepada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kemudahan yang mereka dapatkan bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan sebuah strategi militer sunyi yang dirancang untuk memutus segala tali pengaman Adrian sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Elara sengaja membiarkan Adrian merasa menang agar pria itu lengah dan tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan satu-satunya hal yang mungkin bisa menyelamatkannya di masa depan, yaitu belas kasih dari ibu anaknya sendiri. Sementara itu, di lantai teratas gedung pencakar langit Helios Group yang letaknya beberapa blok dari kantor Adrian, Elara menerima notifikasi dari Handoko bahwa ikan telah memakan umpan. Wajahnya tetap datar saat melihat foto salinan dokumen yang telah ditandatangani Adrian. Tidak ada senyum kemenangan maupun air mata, kesedihan yang tampak di wajah cantiknya yang kini terlihat lebih tirus dan tajam. Ia duduk di ujung meja konferensi panjang yang terbuat dari kayu mahoni langka, dikelilingi oleh para direktur eksekutif yang menanti instruksi selanjutnya. Dengan napas tertahan, Elara meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan pelan, namun tegas, memberikan sinyal kepada direktur operasional untuk memulai fase kedua dari rencana besar yang telah ia susun rapi sejak malam. Ia meninggalkan apartemen. Instruksi Elara sangat spesifik dan terarah. Ia memerintahkan penghentian kerjasama secara halus namun berdampak fatal terhadap perusahaan tempat Adrian bekerja, yang kebetulan merupakan salah satu vendor kecil dalam rantai pasok raksasa Helios. Tujuannya bukan untuk menghancurkan perusahaan itu secara langsung yang akan menimbulkan kecurigaan, melainkan untuk menciptakan gelombang masalah yang akan menghantam divisi yang dipimpin oleh Adrian. Elara ingin melihat bagaimana Adrian yang selama ini membanggakan kemampuan manajerialnya bertahan di bawah tekanan nyata tanpa adanya keberuntungan yang melindunginya. Ini adalah ujian kompetensi yang sesungguhnya. Sebuah ujian yang Elara yakin Adrian akan gagal total, karena ia tahu betul bahwa mantan suaminya itu lebih pandai menjilat daripada bekerja keras. Efek dari perintah Elara mulai terasa hanya dalam hitungan hari. Merambat seperti racun yang bekerja lambat, namun mematikan di dalam tubuh organisasi perusahaan Adrian. Proyek-proyek yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba mengalami hambatan birokrasi yang tidak masuk akal. Izin-izin mendadak dipersulit, dan beberapa klien setia mulai mengajukan komplain atas hal-hal sepele yang dibesar-besarkan. Adrian, yang baru saja kembali dari euforia perceraiannya, mendadak dihadapkan pada kekacauan yang menumpuk di meja kerjanya setiap pagi. Ia mulai sering dipanggil oleh atasan langsungnya, Pak Burhan, untuk memberikan penjelasan mengenai penurunan performa timnya yang sangat drastis dan mendadak ini. Namun Adrian selalu berkilah dengan menyalahkan faktor eksternal atau ketidakbecusan bawahan.
Ketegangan di kantor semakin meningkat ketika salah satu investor utama menarik diri dari proyek perumahan yang sedang ditangani oleh Adrian. Dengan alasan ketidakstabilan manajemen risiko. Adrian, yang merasa posisinya terancam, mulai menunjukkan sifat aslinya yang temperamental. Ia sering memarahi stafnya di depan umum, melempar berkas, dan menciptakan suasana kerja yang toksik. Mira, yang juga berada di sana sebagai sekretaris sekaligus kekasih gelapnya, berusaha menenangkan Adrian, namun mulai merasa terganggu dengan perubahan sikap pria itu yang menjadi kasar dan mudah tersinggung. Bayangan indah tentang kehidupan mewah dan santai yang mereka impikan mulai retak sedikit demi sedikit oleh realitas tekanan pekerjaan yang tidak pernah mereka antisipasi sebelumnya. Di tengah kepanikan yang melanda departemen Adrian, sebuah kabar burung mulai berhembus kencang di kalangan pebisnis kota itu tentang sebuah proyek mega raksasa yang akan diluncurkan oleh Helios Group. Desas-desus mengatakan bahwa konglomerasi keuangan internasional itu sedang mencari mitra lokal untuk pembangunan pusat data dan distrik keuangan baru yang bernilai triliunan rupiah bagi perusahaan sekelas tempat Adrian bekerja. Mendapatkan kontrak ini bukan hanya sekadar keuntungan, melainkan tiket emas untuk naik kasta menjadi pemain utama di industri nasional. Berita ini sampai ke telinga Adrian seperti air segar di tengah gurun pasir, memberikan harapan baru bahwa ia bisa membalikkan keadaan dan membungkam semua kritik yang ditujukan padanya belakangan ini. Adrian segera melihat peluang ini sebagai jalan pintas untuk menyelamatkan kariernya yang sedang di ujung tanduk dan sekaligus membuktikan kehebatannya kepada Pak Burhan. Ia mulai mengumpulkan tim khusus untuk menyusun proposal penawaran, mengabaikan masalah-masalah kecil yang sedang terjadi, demi fokus mengejar paus besar yang bernama Helios Group. Tanpa ia sadari, informasi mengenai proyek ini sengaja dibocorkan oleh agen-agen Elara, tepat pada saat Adrian sedang dalam kondisi paling rentan dan putus asa. Elara sedang menggiring Adrian menuju tebing kehancuran dengan mengiming-imingi sebuah jembatan emas yang sebenarnya hanyalah fata morgana yang rapuh dan siap runtuh kapan saja. Di kediaman keluarga Vane, Elara menghabiskan waktunya dengan menyeimbangkan peran sebagai ibu bagi Lukas dan pemimpin tertinggi Helios Group. Setiap malam setelah menidurkan Lukas, ia akan masuk ke ruang kerjanya untuk memantau pergerakan Adrian. Melalui laporan harian yang dikirimkan oleh mata-matanya, ia melihat betapa Adrian semakin obsesif dengan proyek Helios. Bahkan mulai melakukan tindakan-tindakan berisiko seperti memanipulasi laporan keuangan divisi agar terlihat lebih bona fide di mata calon investor. Elara tersenyum miris melihat betapa mudahnya keserakahan manusia dimanfaatkan untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Sebuah pelajaran mahal yang akan segera ia ajarkan kepada pria yang pernah ia cintai itu. Tekanan semakin memuncak ketika tenggat waktu pengajuan proposal semakin dekat. Dan Adrian menyadari bahwa perusahaannya membutuhkan modal awal yang besar untuk memenuhi persyaratan kualifikasi tender. Karena perusahaan sedang mengalami kesulitan arus kas akibat masalah-masalah sebelumnya, Adrian mulai berpikir liar untuk mencari dana talangan dengan cara apapun, termasuk cara-cara yang tidak etis. Ia mulai melirik dana cadangan operasional yang seharusnya tidak boleh disentuh, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya akan meminjamnya sebentar dan akan segera mengembalikannya begitu proyek Helios jatuh ke tangannya. Bisikan setan dari Mira yang juga tergiur dengan potensi komisi besar jika proyek ini gol semakin memantapkan niat jahat Adrian untuk melakukan penggelapan. Adrian tidak tahu bahwa setiap transaksi mencurigakan yang ia lakukan, setiap manipulasi data yang ia buat, dan setiap sen uang perusahaan yang ia selewengkan, semuanya terekam dengan jelas oleh sistem audit digital yang diam-diam telah disusupi oleh tim keamanan siber Helios. Elara tidak hanya menunggu Adrian jatuh. Ia sedang mengumpulkan bukti-bukti kriminal yang cukup kuat untuk mengirim Adrian ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Ia ingin memastikan bahwa ketika palu keadilan dijatuhkan, tidak akan ada celah sedikit pun bagi Adrian untuk lolos atau membela diri dengan alasan ketidaktahuan. Ini adalah perang yang sunyi namun brutal, di mana pena dan kertas menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada pedang. Hari-hari berlalu dengan cepat,
dan Adrian semakin tenggelam dalam delusi kehebatannya sendiri. Merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang mampu membawa perusahaan meraih kejayaan. Ia sering pulang larut malam, bukan untuk bekerja keras secara jujur, melainkan untuk menutupi jejak-jejak kecurangan yang ia lakukan demi mempercantik portofolio perusahaan. Hubungannya dengan Mira pun mulai diwarnai ketegangan karena Mira terus menuntut kepastian gaya hidup mewah. Sementara Adrian masih harus berjuang mati-matian mengamankan posisi. Namun, di depan orang lain, mereka tetap menampilkan citra pasangan sukses yang bahagia. Sebuah topeng retak yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Di akhir babak ini, Elara berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya yang kini mengenakan busana formal desainer ternama yang harganya tak ternilai. Ia melihat transformasi yang luar biasa dari seorang wanita yang dikhianati menjadi seorang arsitek nasib yang memegang kendali penuh atas permainan. Ia siap untuk langkah selanjutnya. Langkah yang akan menyeret Adrian keluar dari lubang persembunyiannya dan memaksanya menghadapi konsekuensi di panggung yang paling terang benderang. Gema dari langkah kaki Adrian yang menuju kehancuran semakin terdengar jelas di telinga Elara. Sebuah irama tragis yang ia tulis sendiri naskahnya dengan tinta keadilan yang dingin. Kabar mengenai peluang emas itu datang dalam bentuk sebuah surat undangan resmi yang dikirimkan melalui kurir khusus berpakaian serba hitam. Langsung ke meja kerja Adrian yang sedang berantakan. Amplop tersebut terbuat dari kertas linen tebal berwarna krem dengan logo matahari emas Helios Group yang timbul, memancarkan aura kemewahan dan eksklusivitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh siapapun yang melihatnya. Tangan Adrian sedikit gemetar saat ia membuka segel lilin merah pada amplop itu. Jantungnya berpacu kencang seirama dengan detak jarum, jam dinding yang terasa semakin lambat. Di dalamnya terdapat sebuah pemberitahuan bahwa perusahaannya telah terpilih sebagai salah satu kandidat final untuk mempresentasikan proposal proyek pembangunan distrik keuangan baru. Sebuah kesempatan langka yang hanya diberikan kepada segelintir pemain elit di industri konstruksi dan pengembangan properti. Adrian membaca setiap kata yang tertera di surat itu dengan mata berbinar-binar, seolah-olah ia sedang membaca peta harta karun yang akan membawanya keluar dari labirin masalah keuangan yang belakangan ini mencekiknya tanpa ampun. Undangan itu menyebutkan bahwa Helios Group mencari mitra yang tidak hanya memiliki visi inovatif, tetapi juga stabilitas finansial yang kuat, yang harus dibuktikan dengan penyetoran dana jaminan kesungguhan dalam jumlah yang sangat fantastis ke rekening penampungan. Angka yang tertera di sana cukup untuk membuat siapapun menelan ludah. Namun bagi Adrian, angka itu bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan demi membuktikan kepada dunia bahwa ia layak duduk di singgasana kesuksesan tertinggi. Namun, euforia sesaat itu segera tergantikan oleh realitas pahit yang menghantam kesadarannya saat ia memeriksa saldo rekening perusahaan melalui layar komputer jinjingnya yang menyala redup. Akibat serangkaian pembatalan kontrak dan penarikan investasi yang terjadi secara misterius beberapa minggu terakhir, kas perusahaan berada dalam kondisi kritis yang sangat mengkhawatirkan. Dana yang tersedia jauh dari cukup untuk menutupi jumlah jaminan yang diminta oleh Helios. Bahkan nyaris tidak cukup untuk membayar gaji karyawan bulan depan. Jika tidak ada pemasukan baru, keringat dingin mulai merembes di pelipis Adrian. Membayangkan wajah kecewa Pak Burhan, dan kemungkinan pemecatan tidak hormat jika ia gagal membawa pulang proyek raksasa ini ke pangkuan perusahaan. Di tengah kepanikan yang mulai menggerogoti akal sehatnya, Mira masuk ke dalam ruangan dengan membawa nampan berisi makan siang. Namun matanya segera tertuju pada surat berlogo emas di tangan Adrian. Wanita itu segera menyambar surat tersebut dan membacanya dengan antusiasme yang meledak-ledak. Matanya berbinar membayangkan status sosial yang akan ia dapatkan jika menjadi istri dari seorang direktur yang memenangkan tender Helios. Ketika Adrian menyuarakan kekhawatirannya mengenai kekurangan dana, Mira dengan santai membisikkan sebuah ide gila yang sebenarnya sudah sempat terlintas di benak Adrian. Namun masih ia tepis karena takut akan risiko hukumnya.
Mira menyarankan untuk menggunakan dana cadangan pensiun karyawan dan dana pajak yang belum disetorkan sebagai modal sementara. Dengan keyakinan penuh bahwa uang itu bisa segera dikembalikan begitu mereka memenangkan tender dan mendapatkan uang muka proyek. Godaan itu terasa begitu manis dan masuk akal di telinga Adrian yang sedang terdesak. Seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan keluar yang disediakan oleh takdir untuk menyelamatkan karirnya. Ia mencoba merasionalisasi tindakan kriminal tersebut dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini bukanlah pencurian, melainkan peminjaman darurat internal yang akan menguntungkan semua orang pada akhirnya. Dengan tangan yang gemetar bukan lagi karena kegembiraan melainkan karena ketegangan adrenalin. Adrian mengeluarkan token perbankan perusahaan dari laci terkunci yang kuncinya ia curi dari manajer keuangan saat jam istirahat. Ia mulai memasukkan serangkaian angka di layar komputer. Memindahkan miliaran rupiah dari rekening terlarang ke rekening operasional yang akan ia gunakan untuk menyetor jaminan ke Helios Group. Sementara itu, di sebuah ruang kendali canggih yang tersembunyi di balik dinding perpustakaan kediaman keluarga Vane, Elara menyaksikan pergerakan digital itu secara real-time melalui monitor besar di hadapannya. Tim keamanan siber Helios yang ia pimpin telah sengaja membuka sedikit celah keamanan pada sistem perbankan mitra mereka agar transaksi mencurigakan. Adrian bisa berjalan mulus tanpa memicu alarm otomatis di bank. Elara menatap layar dengan ekspresi datar yang tidak terbaca. Namun di dalam hatinya, ia merasakan campuran antara kepuasan strategi dan kekecewaan mendalam terhadap moralitas mantan suaminya. Adrian benar-benar telah melangkah masuk ke dalam perangkap yang ia pasang. Mengubah dirinya dari seorang pria yang tidak setia menjadi seorang kriminal kerah putih yang korup. Untuk memastikan Adrian semakin yakin dan tidak memiliki keraguan untuk mundur, Elara mengutus seorang aktor bayaran yang menyamar sebagai konsultan senior Helios bernama Bapak Richard untuk menemui Adrian secara pribadi. Pertemuan itu diatur di sebuah klub malam eksklusif yang hanya bisa diakses oleh anggota VIP. Tempat di mana kerahasiaan dan kemewahan berpadu menjadi satu dalam suasana remang-remang. Richard memainkan perannya dengan sangat sempurna. Memberikan pujian-pujian palsu mengenai reputasi Adrian dan membocorkan informasi palsu bahwa Dewan Direksi Helios sangat terkesan dengan profil Adrian dibandingkan kandidat lainnya. Ia menepuk bahu Adrian dengan akrab. Seolah-olah kesepakatan itu sudah terjadi dan tinggal menunggu formalitas belaka. Membuat ego Adrian melambung tinggi menembus atap klub malam tersebut, terbuai oleh angin surga yang dihembuskan oleh Richard. Adrian menjadi semakin nekat dan kehilangan kewaspadaannya terhadap bahaya yang mengintai di setiap sudut. Ketika dana hasil penggelapan internal ternyata masih kurang sedikit untuk memenuhi persyaratan administrasi tambahan yang mendadak muncul, Adrian tidak ragu untuk mencari pinjaman luar. Ia menghubungi seorang rentenir kelas kakap yang terkenal kejam di dunia bawah tanah kota itu, menjaminkan sertifikat apartemen mewah yang baru saja ia dapatkan dari perceraiannya dengan Elara. Adrian menandatangani surat utang dengan bunga mencekik tanpa membaca klausulnya dengan teliti. Terlalu yakin bahwa dalam waktu seminggu, ia akan menjadi miliarder yang bisa melunasi semua utang itu, hanya dengan menjentikan jari. Hari-hari menjelang pengumuman tender menjadi periode yang paling menegangkan sekaligus paling menggairahkan dalam hidup Adrian, di mana ia hidup dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di siang hari, ia tampil sebagai eksekutif sukses yang penuh percaya diri, memimpin rapat tim dengan otoritas palsu dan janji-janji manis tentang bonus besar yang akan mereka terima. Namun di malam hari, ia sering terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh bayangan audit, mendadak atau polisi yang datang mengetuk pintu kantornya untuk menyeretnya ke penjara. Mira, yang tidak menyadari kedalaman lubang yang sedang digali Adrian, terus-menerus mendesaknya untuk membeli barang-barang mewah, sebagai persiapan penampilan mereka di acara gala pengumuman pemenang nanti. Undangan resmi untuk menghadiri gala makan malam Helios Group akhirnya tiba 3 hari sebelum acara. Dikemas dalam kotak beludru hitam yang di dalamnya terdapat kartu akses berlapis emas murni. Undangan itu hanya diberikan kepada 3 finalis teratas. Dan fakta bahwa Adrian menerimanya dianggapnya sebagai konfirmasi mutlak atas kemenangannya yang sudah di depan mata.
Ia segera memamerkan undangan itu kepada Mira, yang meresponsnya dengan jeritan histeris, kegirangan dan langsung menyeret Adrian ke butik desainer termahal di kota untuk mencari gaun malam. Mereka menghabiskan uang hasil pinjaman rentenir untuk membeli setelan jas Italia bespoke untuk Adrian, dan gaun merah menyala bertabur kristal Swarovski untuk Mira. Ingin memastikan bahwa mereka akan menjadi pusat perhatian di acara bergengsi tersebut. Di sisi lain kota, Elara juga sedang mempersiapkan penampilannya untuk malam yang akan menjadi puncak dari sandiwara panjang yang melelahkan ini. Namun berbeda dengan Mira yang sibuk memoles penampilan luar yang dangkal, Elara lebih fokus mempersiapkan berkas-berkas bukti yang akan menjadi senjata pamungkasnya di atas panggung nanti. Ia memeriksa kembali tumpukan dokumen yang berisi rekam jejak transfer ilegal Adrian. Rekaman CCTV saat Adrian mencuri kunci manajer keuangan, dan salinan surat utang Adrian kepada rentenir. Semua bukti itu telah disusun rapi dan siap diserahkan kepada pihak berwajib tepat pada saat Adrian merasa berada di puncak dunia. Sebuah timing yang dirancang khusus untuk memberikan dampak psikologis maksimal. Malam sebelum acara gala, Adrian berdiri di balkon apartemennya sambil merokok, menatap langit kota yang tertutup awan mendung dengan perasaan yang tidak menentu. Ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap di sudut hatinya ketika teringat wajah polos Lukas dan kesederhanaan Elara yang dulu selalu menemaninya di masa-masa sulit. Namun, bayangan tentang kekuasaan, uang, dan pengakuan publik segera menepis rasa sentimental itu, menggantikannya dengan ambisi gelap yang sudah menguasai jiwanya sepenuhnya. Ia membuang puntung rokoknya ke bawah dengan kasar, meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan moral yang ia lakukan adalah harga wajar yang harus dibayar untuk mencapai kejayaan yang abadi. Sementara itu, Indra Menani, Elara duduk di samping tempat tidur Lukas, mengusap lembut kepala putranya yang sedang tertidur lelap dengan napas teratur yang menenangkan. Ia berbisik pelan kepada buah hatinya bahwa besok adalah hari di mana keadilan akan ditegakkan, dan topeng-topeng kemunafikan akan dihancurkan hingga menjadi debu. Elara tidak merasakan kebencian yang meledak-ledak lagi, melainkan sebuah ketenangan samudera yang dalam dan mematikan. Ketenangan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati bagi terdakwa yang tidak tahu diri. Ia mematikan lampu kamar dan keluar dengan langkah mantap, siap menyambut fajar yang akan membawa badai kehancuran bagi Adrian dan fajar kebangkitan bagi dirinya sendiri. Keesokan paginya, atmosfer di kantor Adrian terasa berbeda. Seolah-olah dinding-dinding gedung pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Para karyawan berbisik-bisik di belakang punggung Adrian, merasakan ketegangan yang memancar dari bos mereka yang tampak gelisah, namun berusaha terlihat tenang. Adrian menghabiskan sepanjang hari itu dengan memeriksa ulang presentasi kemenangannya, melatih pidato ucapan terima kasih di depan cermin toilet kantor, dan memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Ia tidak tahu bahwa di lobi gedung, beberapa orang berpakaian preman yang merupakan detektif swasta sewaan, Elara sedang mengawasi setiap gerak-geriknya, memastikan target tidak melarikan diri sebelum pertunjukan utama dimulai. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Adrian dan Mira melangkah keluar dari apartemen dengan penampilan bak selebriti papan atas yang siap melenggang di karpet merah. Mobil sewaan mewah menunggu mereka di lobi, siap mengantar pasangan itu menuju hotel bintang 6 tempat acara Helios Group diselenggarakan. Di dalam mobil, Adrian menggenggam tangan Mira erat-erat. Tangannya terasa dingin dan berkeringat, meskipun AC mobil menyala cukup kencang. Ini adalah perjalanan satu arah menuju takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah perjalanan menuju puncak gunung es yang di bawahnya terdapat jurang kehancuran yang menganga lebar, menunggu untuk menelan mereka hidup-hidup. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Imperial berubah menjadi pusat semesta bagi kaum elit kota. Dengan ribuan kristal Swarovski yang menggantung dari langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Karpet merah tebal terbentang mulai dari pintu masuk lobi hingga ke dalam aula utama, menyambut langkah kaki para tamu undangan yang terdiri dari konglomerat,
pejabat tinggi pemerintah, dan selebriti papan atas. Adrian melangkah turun dari limusin sewaan dengan dagu terangkat tinggi. Merasakan sensasi menjadi pusat perhatian saat beberapa kilatan lampu kamera wartawan menyambar ke arahnya. Meskipun sebenarnya mereka sedang menunggu kedatangan tokoh yang lebih penting. Ia menggandeng tangan Mira dengan posesif. Memamerkan wanita itu layaknya sebuah trofi kemenangan yang baru saja ia menangkan dari sebuah kompetisi bergengsi. Tanpa menyadari bahwa kilau berlian di leher Mira hanyalah barang tiruan jika dibandingkan dengan kekayaan asli para tamu lain. Suasana di dalam ballroom terasa begitu agung dan mengintimidasi dengan dekorasi bunga segar yang didatangkan langsung dari Belanda dan alunan musik orkestra yang dimainkan secara live di sudut ruangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau uang yang tak kasat mata memenuhi udara, menciptakan atmosfer eksklusivitas yang membuat kepala Adrian semakin pening oleh rasa bangga yang membuncah. Ia berjalan membelah kerumunan dengan langkah percaya diri. Sesekali mengangguk sopan kepada orang-orang yang ia anggap penting, sambil membisikkan komentar-komentar sinis kepada Mira tentang penampilan tamu lain yang menurutnya kurang berkelas. Mira sendiri tampak terbuai oleh kemewahan di sekelilingnya. Matanya bergerak liar menaksir harga gaun dan perhiasan wanita-wanita sosialita di sana, membayangkan dirinya sebentar lagi akan menjadi ratu di antara mereka semua, setelah Adrian memenangkan proyek Helios. Di tengah keramaian pesta koktail sebelum acara utama dimulai, Adrian berpapasan dengan Pak Hartono, saingan bisnis lamanya yang selama ini sering meremehkan kemampuan perusahaan Adrian dalam menangani proyek besar. Hartono menatap Adrian dengan alis terangkat, sedikit terkejut melihat kehadiran Adrian di acara sekelas ini. Apalagi dengan wanita yang jelas-jelas bukan Elara di sampingnya, dengan nada menyindir yang halus namun tajam. Hartono bertanya tentang kabar Elara, wanita yang ia kenal sebagai istri yang sangat suportif dan cerdas di balik layar kesuksesan Adrian selama ini. Pertanyaan itu sempat membuat senyum di wajah Adrian membeku sesaat. Namun ia segera menguasai diri dan tertawa renyah. Seolah pertanyaan itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar sepanjang malam ini di tengah pesta para miliarder. Adrian mendekatkan wajahnya ke arah Hartono, dan dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membual tentang perceraiannya yang baru saja terjadi. Ia melukiskan sosok Elara sebagai wanita kampung yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan hanya menjadi beban bagi ambisi besarnya untuk menaklukkan dunia bisnis internasional. Adrian bahkan berani mengklaim bahwa perpisahannya dengan Elara adalah kunci utama yang membuka pintu keberuntungannya saat ini. Termasuk masuknya ia ke dalam lingkaran dalam Helios Group. Mira turut menambahkan bumbu dalam cerita itu dengan berpura-pura prihatin, mengatakan bahwa Adrian memang pantas mendapatkan pendamping yang lebih selevel dan mengerti gaya hidup modern. Sebuah pernyataan yang disambut dengan senyum sopan, namun penuh arti oleh para pendengar yang sebenarnya merasa risih. Pelayan-pelayan berseragam putih bersih berlalu lalang membawa nampan berisi gelas champagne berkualitas terbaik dan canape kaviar yang harganya setara dengan biaya makan sebulan orang biasa. Adrian mengambil segelas anggur dan meneguknya dengan gaya yang ia tiru dari film-film Hollywood. Berusaha terlihat natural, meskipun tangannya sedikit berkeringat karena gugup. Di balik topeng kepercayaan dirinya, ada ketakutan yang terus berdenyut di ulu hatinya tentang utang rentenir yang jatuh tempo minggu depan. Namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa malam ini adalah malam penyelamatan. Ia memandang sekeliling ruangan, mencoba mencari sosok petinggi Helios yang bisa ia dekati untuk sekadar berbasa-basi atau menjilat. Namun para eksekutif perusahaan raksasa itu tampak berdiri dalam kelompok tertutup yang sulit ditembus oleh orang luar. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup secara perlahan, menyisakan sorotan lampu sorot yang terfokus ke panggung utama yang didekorasi dengan sangat minimalis namun futuristik, melambangkan visi Helios Group. Suara bariton pembawa acara yang profesional menggema melalui sistem tata suara canggih, meminta seluruh hadirin untuk segera menempati tempat duduk yang telah ditentukan sesuai dengan nama yang tertera di kartu undangan. Adrian menarik napas lega saat melihat namanya dan Mira ditempatkan di meja bundar barisan paling depan.
tepat di tengah-tengah. Posisi yang sangat strategis dan prestisius. Ia menyikut lengan Mira dengan bangga. Berbisik bahwa posisi duduk ini adalah kode keras dari panitia bahwa dialah pemenang utama malam ini. Karena tidak mungkin pecundang akan didudukan di tempat terhormat seperti ini. Sambil menunggu acara dimulai, Adrian mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan terakhir dari staf keuangannya yang melaporkan bahwa kas perusahaan benar-benar kosong melompong setelah penarikan dana kemarin. Pesan itu sempat membuat perutnya mulas. Namun ia segera mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku jas dalam. Memilih untuk menutup mata dari kenyataan pahit demi menikmati mimpi indah yang sedang berlangsung. Di meja yang sama duduk beberapa perwakilan dari perusahaan multinasional lain yang menatap Adrian dengan pandangan menyelidik. Mungkin heran bagaimana perusahaan skala menengah lokal bisa mendapatkan kursi kehormatan di acara global seperti ini. Adrian membalas tatapan mereka dengan senyum angkuh. Merasa bahwa sebentar lagi statusnya akan berada di atas mereka semua. Setelah kontrak triliunan rupiah itu resmi ditandatangani di atas panggung megah ini, acara dibuka dengan pertunjukan visual yang memukau di layar LED raksasa, menampilkan sejarah perjalanan Helios Group dari sebuah bank investasi kecil menjadi raksasa keuangan yang menguasai berbagai sektor vital dunia. Narasi video tersebut menekankan nilai-nilai inti perusahaan seperti integritas, kejujuran, dan transparansi. Kata-kata yang terdengar sangat ironis jika disandingkan dengan perilaku Adrian yang duduk tepat di depan layar. Namun, Adrian terlalu sibuk membayangkan dirinya berdiri di podium untuk mendengarkan pesan moral tersebut. Ia hanya fokus pada angka-angka profit dan grafik pertumbuhan yang ditampilkan dengan efek grafis memukau. Mira di sampingnya tampak bosan dengan presentasi bisnis itu dan lebih sibuk memperbaiki riasan wajahnya, memastikan ia tampil sempurna saat kamera menyorot wajahnya nanti, ketika Adrian dipanggil ke depan. Setelah video pembukaan selesai, Direktur Operasional Helios Group naik ke panggung untuk memberikan sambutan singkat mengenai proyek distrik keuangan baru yang menjadi primadona malam itu. Ia menjelaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung pencakar langit, melainkan penciptaan sebuah ekosistem ekonomi baru yang akan mengubah wajah kota selamanya. Adrian mendengarkan dengan antusiasme yang meluap-luap. Membayangkan logo perusahaannya terpampang di setiap sudut lokasi proyek konstruksi raksasa itu. Ia sudah merancang pidato kemenangan di kepalanya, di mana ia akan berterima kasih kepada timnya yang sebenarnya ia peralat, dan tentu saja kepada Mira yang ia sebut sebagai inspirasi barunya. Melupakan sepenuhnya peran Elara yang telah menemaninya merintis karier dari nol. Jantung Adrian berdegup semakin kencang ketika pembawa acara mengumumkan bahwa saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu pengumuman mitra strategis utama yang akan memimpin konsorsium proyek tersebut. Suasana di dalam ballroom menjadi hening seketika. Ribuan pasang mata tertuju ke panggung, menantikan siapa yang beruntung mendapatkan durian runtuh senilai triliunan rupiah itu. Adrian meremas tangan Mira dengan kuat hingga wanita itu sedikit meringis kesakitan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik kemeja mahalnya. Ia merasa waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Seolah takdir sedang mempermainkan emosinya sebelum memberikan hadiah utama yang sudah ia yakini menjadi miliknya. Dan untuk mengumumkan pemenang tender serta memperkenalkan visi masa depan kita. Suara pembawa acara memecah keheningan dengan nada dramatis yang sengaja dibuat-buat. Kami mengundang sosok istimewa yang selama ini memimpin Helios dari balik layar. Adrian menegakkan punggungnya, bersiap untuk berdiri dan menyambut jabat tangan. Mengira bahwa direktur operasional tadi yang akan mengumumkannya. Namun, pembawa acara melanjutkan kalimatnya yang membuat beberapa tamu senior saling berpandangan dengan kening berkerut penasaran. Malam ini adalah momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, Presiden Komisaris dan pemilik tunggal Helios Group berkenan hadir secara langsung di hadapan publik untuk menyerahkan mandat ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Lampu sorot utama bergerak liar menyapu ruangan,
sebelum akhirnya berhenti di sebuah pintu besar di sisi kanan panggung yang perlahan terbuka secara otomatis. Asap tipis dry ice mengepul keluar, menciptakan efek dramatis yang menyelimuti sosok siluet seseorang yang melangkah keluar dengan anggun namun penuh wibawa. Adrian menahan napasnya. Matanya terpaku pada sosok tersebut. Mencoba mengenali siapa gerangan miliarder misterius yang selama ini menjadi legenda di dunia bisnis, namun tidak pernah diketahui wajah aslinya. Ia berharap sosok itu adalah pria tua beruban yang bijaksana yang akan melihat potensi dalam dirinya. Seseorang yang bisa ia jadikan mentor sekaligus pelindung bagi ambisi-ambisinya yang tak terbatas. Musik orkestra berubah menjadi nada yang lebih megah dan heroik saat sosok itu melangkah maju memasuki lingkaran cahaya lampu sorot, memperlihatkan detail penampilannya kepada ribuan tamu yang hadir. Adrian menyipitkan matanya, merasa ada sesuatu yang familiar dari postur tubuh dan cara berjalan sosok tersebut. Namun otaknya menolak untuk menghubungkan titik-titik memori yang tidak masuk akal. Sosok itu mengenakan gaun malam haute couture berwarna hitam legam dengan potongan elegan yang membalut tubuh rampingnya, serta sebuah kalung berlian biru langka yang berkilau menyilaukan di leher jenjangnya. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan permata, dan wajahnya dipoles dengan riasan yang menonjolkan fitur tegas, namun cantik luar biasa. Jauh berbeda dari wanita sederhana yang biasa Adrian lihat di dapur dengan daster lusuh. Waktu seolah berhenti berputar bagi Adrian saat sosok wanita itu mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah audiens. Tatapan matanya tajam setajam mata elang yang sedang mengincar mangsanya. Adrian merasa darah di seluruh tubuhnya membeku seketika. Detak jantungnya seakan berhenti berdetak. Dan seluruh suara di ruangan itu meredam menjadi dengungan yang menyakitkan telinga. Di atas panggung megah itu, berdiri dengan segala kemuliaan dan kekuasaan yang tak terbantahkan, adalah wanita yang baru saja ia ceraikan, dan ia hina beberapa menit yang lalu di hadapan teman-temannya. Itu adalah Elara, istri yang ia anggap bodoh dan lemah. Kini berdiri sebagai penguasa tunggal kerajaan bisnis yang sedang ia sembah-sembah setengah mati. Mira, yang duduk di sebelahnya, juga ternganga tak percaya. Mulutnya terbuka lebar, membentuk huruf O yang sempurna, namun tidak mengeluarkan suara apapun saking syoknya. Gelas champagne di meja sebelah terjatuh dan pecah berkeping-keping. Namun, suara pecahannya kalah nyaring oleh suara kehancuran mental yang sedang terjadi di dalam kepala Adrian. Ia mencoba mengedipkan matanya berkali-kali, berharap ini semua hanyalah halusinasi akibat alkohol atau stres berat. Namun sosok Elara di atas panggung tetap nyata. Bahkan kini tersenyum tipis, sebuah senyum dingin yang menjanjikan badai pembalasan yang tak terelakkan. Adrian menyadari dengan kengerian yang mencekam bahwa ia tidak sedang duduk di kursi kemenangan, melainkan di kursi terdakwa yang telah disiapkan khusus untuk eksekusi publiknya sendiri. Elara berjalan mendekati podium mikrofon. Setiap langkah kakinya menggema di seluruh ruangan yang sunyi senyap karena kejutan kolektif atas kemunculan sang pemimpin misterius. Ia tidak segera berbicara, melainkan membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik. Membiarkan auranya mendominasi setiap sudut ruangan dan menekan mental setiap orang yang hadir. Terutama satu pria yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tatapan Elara menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya terkunci tepat pada mata Adrian yang ketakutan. Sebuah kontak mata yang mengirimkan pesan jelas tanpa kata-kata. Permainan sudah berakhir. Adrian. Suara Elara yang jernih dan berwibawa memecah keheningan yang sempat membekukan seluruh ruangan ballroom yang megah itu. Menggema melalui sistem pengeras suara canggih hingga ke sudut-sudut terjauh. Ia tidak memulai pidatonya dengan basa-basi yang membosankan, melainkan langsung memperkenalkan dirinya dengan nama lengkap yang selama ini tersembunyi. Elara Fane, pewaris tunggal dari Kekaisaran Bisnis Helios Group. Pengakuan ini mendarat seperti hantam palu godam di telinga Adrian, menghancurkan sisa-sisa penyangkalan yang masih berusaha ia pertahankan di dalam benaknya yang kini kacau balau. Para tamu undangan yang terdiri dari elit bisnis segera berbisik-bisik dengan nada kagum bercampur terkejut.
Menyadari bahwa wanita muda yang berdiri di panggung itu adalah sosok legendaris yang selama ini mereka segani tanpa pernah melihat wajahnya. Adrian merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya telah berubah menjadi lumpur hisap yang menariknya semakin dalam ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Ia menatap sosok Elara yang bersinar di bawah sorotan lampu. Mencoba mencari jejak wanita penurut yang dulu selalu menyiapkan kopi paginya dengan senyum manis dan pakaian sederhana. Namun, wanita di panggung itu adalah orang asing yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya hanya dengan satu jentikan jari. Seseorang yang telah ia remehkan, dan ia buang demi kesenangan sesaat. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya, membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa seperti kain kafan yang melilit tubuhnya yang gemetar hebat. Menahan rasa takut, Elara melanjutkan pidatonya dengan nada tenang, namun menusuk. Berbicara mengenai filosofi dasar Helios Group yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis. Ia menekankan bahwa keberhasilan sejati tidak dibangun di atas fondasi tipu daya atau jalan pintas yang merugikan orang lain. Sebuah kalimat yang jelas ditujukan sebagai sindiran tajam bagi seseorang yang duduk di barisan depan. Matanya sesekali melirik ke arah meja Adrian dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Membuat Adrian merasa seperti tikus kecil yang sedang dipermainkan oleh seekor kucing raksasa sebelum diterkam. Mira di sebelahnya sudah pucat pasi. Tangannya yang memegang tas tangan bermerek gemetar tak terkendali. Menyadari bahwa impiannya menjadi nyonya besar telah musnah, bahkan sebelum dimulai. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang Elara berubah tampilan. Tidak lagi menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan yang membosankan, melainkan deretan data akuntansi forensik yang sangat rinci. Elara menunjuk ke layar tersebut dengan laser pointer, menjelaskan bahwa dalam proses seleksi mitra untuk proyek distrik keuangan baru, tim audit internalnya menemukan anomali keuangan yang sangat mencurigakan dari salah satu kandidat finalis. Data yang terpampang di sana adalah bukti transfer ilegal yang dilakukan Adrian dari rekening dana pensiun karyawan dan penggelapan pajak perusahaan. Lengkap dengan tanggal dan jam transaksi yang presisi. Setiap angka yang muncul di layar itu adalah paku yang ditancapkan ke peti mati karier Adrian. Disaksikan oleh ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan menghakimi. Gumaman kaget dan cemoohan mulai terdengar dari para tamu undangan saat mereka menyadari betapa nekat dan bodohnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan Adrian demi memenangkan tender ini. Pak Hartono, saingan bisnis Adrian, tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Seolah sudah menduga bahwa Adrian yang sombong itu akan jatuh karena keserakahannya sendiri suatu hari nanti. Adrian merasa wajahnya panas terbakar oleh rasa malu yang tak tertahankan. Ia ingin bangkit dan berteriak menyangkal semua tuduhan itu. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar bahwa bukti digital yang ditampilkan oleh Elara terlalu kuat dan tidak terbantahkan. Karena Elara memiliki akses ke sistem perbankan yang ia gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Elara kemudian mengalihkan pandangannya langsung kepada Adrian. Menyebut namanya dengan lantang di hadapan seluruh hadirin, tanpa menggunakan gelar kehormatan apapun. Seolah Adrian hanyalah seorang kriminal biasa. Ia menyatakan dengan tegas bahwa Helios Group tidak akan pernah mentolerir mitra bisnis yang membangun modalnya dari uang curian hak karyawan miskin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Kata-kata Elara disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin yang setuju dengan prinsip moral tersebut. Membuat Adrian semakin terpojok dan terisolasi di tengah keramaian pesta. Ia merasakan tatapan menusuk dari setiap arah. Seolah-olah ribuan jarum sedang ditusukkan ke kulitnya secara bersamaan. Menghukumnya atas dosa-dosa yang selama ini ia anggap sebagai strategi bisnis cerdas. Mira, yang menyadari bahwa kapal Adrian sedang karam dengan cepat, berusaha melepaskan genggaman tangan Adrian dan menggeser kursi duduknya menjauh. Mencoba menciptakan jarak fisik sebagai bentuk penyangkalan keterlibatan. Wanita itu mulai berbisik panik kepada orang-orang di meja sekitarnya. Mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang urusan keuangan perusahaan, dan bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi Adrian.
Adrian menoleh menatap Mira dengan tatapan tidak percaya. Hatinya hancur berkeping-keping, melihat wanita yang katanya mencintainya itu begitu cepat berkhianat saat badai datang menerjang. Ia baru menyadari bahwa cinta Mira hanyalah sedalam dompetnya. Dan sekarang ketika dompet itu kosong dan ia menjadi buronan, cinta itu pun menguap tanpa bekas. Namun, Elara belum selesai dengan pertunjukannya. Ia memberikan isyarat tangan kepada petugas keamanan di pintu utama. Dan seketika itu juga pintu ballroom terbuka lebar dengan kasar. Sekelompok petugas kepolisian dari unit kejahatan ekonomi khusus masuk dengan langkah tegap, mengenakan seragam lengkap dan membawa surat perintah penangkapan yang sah di tangan mereka. Suara hentakan sepatu bot polisi di lantai marmer terdengar mengerikan di telinga Adrian. Lebih menakutkan daripada suara petir di tengah badai malam. Para tamu undangan secara otomatis membelah jalan, memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk mendekati meja VIP, di mana Adrian duduk mematung seperti patung lilin yang meleleh. Elara turun dari panggung dan berjalan perlahan mendekati meja Adrian. Diikuti oleh sorotan lampu utama yang membuat setiap ekspresi di wajahnya terlihat jelas oleh semua orang. Ia berdiri tepat di hadapan Adrian yang masih duduk lemas, menatap mantan suaminya itu dengan campuran rasa kasihan dan kepuasan akan terwujudnya keadilan yang tertunda, tanpa perlu berteriak. Elara berbicara dengan nada rendah yang hanya bisa didengar oleh Adrian dan orang-orang di sekitarnya. Mengingatkan Adrian tentang momen di kamar tidur mereka saat Adrian mengkhianatinya. Ia mengatakan bahwa malam ini adalah balasan yang setimpal atas rasa sakit hati seorang istri dan ibu yang telah dicampakkan begitu saja seperti sampah tak berguna. Polisi yang memimpin operasi penangkapan segera membacakan hak-hak Adrian dengan suara lantang dan formal, menyebutkan pasal-pasal berlapis tentang penggelapan dana, penipuan korporasi, dan pemalsuan dokumen keuangan. Adrian dipaksa berdiri dari kursinya dengan kasar. Kedua tangannya ditarik ke belakang punggung, dan suara logam dingin dari borgol yang mengunci pergelangan. Tangannya terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Sensasi dingin dari besi borgol itu menyadarkan Adrian bahwa ini bukanlah mimpi buruk yang bisa ia bangun darinya, melainkan kenyataan pahit yang akan menjadi teman hidupnya selama bertahun-tahun ke depan di balik jeruji besi. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap wajah-wajah mencemooh di sekelilingnya, terutama wajah Elara yang kini tampak begitu tinggi dan tak terjangkau. Mira, yang mengira dirinya akan selamat karena telah berusaha menjauh, tiba-tiba menjerit histeris ketika seorang polisi wanita menahan lengannya dan ikut memasangkan borgol di tangannya. Polisi menjelaskan bahwa berdasarkan bukti percakapan digital dan kesaksian staf kantor, Mira terbukti secara sah dan meyakinkan berperan sebagai otak yang menghasut dan membantu proses pencairan dana ilegal tersebut. Wajah cantik Mira yang dipoles make-up mahal seketika berubah menjadi topeng ketakutan yang jelek. Air mata hitam luntur membasahi pipinya saat ia meronta-ronta minta dilepaskan. Ia berteriak menyalahkan Adrian atas semua ini, memaki pria itu di depan umum dengan kata-kata kasar yang semakin mempermalukan mereka berdua dan menunjukkan betapa rendahnya kualitas hubungan mereka. Adrian hanya bisa menatap nanar ketika kekasih yang ia banggakan itu diseret paksa oleh polisi, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi seseorang yang bahkan tidak mau berkorban sedikit pun untuknya. Ia menoleh kembali ke arah Elara. Matanya memancarkan permohonan bisu, berharap ada sedikit sisa cinta atau belas kasih di hati mantan istrinya yang bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Namun, mata Elara tetap kering dan tegas. Tidak ada air mata maupun keraguan di sana. Hanya ada ketegasan seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Elara memalingkan wajahnya, memberikan sinyal kepada polisi untuk segera membawa para pelaku kriminal itu keluar dari pestanya yang suci, agar tidak lagi mengotori udara di ruangan tersebut. Saat Adrian dan Mira digiring keluar melintasi karpet merah yang seharusnya menjadi jalan kemuliaan mereka, kilatan lampu kamera wartawan kembali menyambar-nyambar dengan ganas. Namun kali ini, foto-foto yang diambil bukan untuk halaman profil kesuksesan.
melainkan untuk halaman utama berita kriminal besok pagi dengan judul skandal penipuan terbesar tahun ini. Adrian menunduk menyembunyikan wajahnya, merasakan runtuhnya seluruh ego dan harga dirinya. Menyadari bahwa mulai besok namanya akan menjadi sinonim dengan kegagalan dan aib. Ia teringat kembali pada tanda tangannya di surat cerai yang melepaskan semua hak harta Gono Gini. Dan menyadari betapa bodohnya ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. Setelah kegaduhan penangkapan itu mereda dan pintu ballroom kembali tertutup, Elara kembali naik ke atas panggung untuk menenangkan para tamu yang masih terguncang oleh drama penangkapan tersebut. Dengan senyum yang menenangkan dan karisma yang kuat, ia meminta maaf atas gangguan yang terjadi dan menegaskan bahwa tindakan pembersihan ini adalah bukti komitmen Helios Group terhadap etika bisnis. Ia kemudian mengumumkan bahwa proyek distrik keuangan akan diambil alih langsung oleh konsorsium internal Helios untuk menjamin kualitas dan transparansi. Sebuah keputusan yang disambut tepuk tangan lega oleh para investor. Elara telah berhasil mengubah sebuah skandal potensi kerugian menjadi sebuah demonstrasi kekuatan dan integritas yang semakin mengukuhkan posisi Helios di mata dunia. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, Sebastian, sang kepala pelayan tua, tersenyum bangga melihat nona mudanya berdiri tegak di atas panggung. Melihat transformasi sempurna dari seorang gadis yang patah hati menjadi ratu yang tak terkalahkan. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang menghukum Adrian, tetapi juga tentang Elara yang merebut kembali identitas dan kekuatannya yang sempat hilang karena cinta yang salah. Elara menutup acara malam itu dengan bersulang untuk masa depan yang lebih baik. Mengangkat gelasnya tinggi-tinggi ke udara. Sementara di dalam hatinya, ia bersulang untuk kebebasannya sendiri. Ia telah membakar habis masa lalunya bersama Adrian hingga menjadi abu. Dan dari abu itulah ia bangkit kembali sebagai sosok yang lebih kuat dan bersinar terang. Malam semakin larut ketika pesta akhirnya usai. Namun bagi Adrian yang kini duduk meringkuk di dalam sel tahanan kantor polisi yang dingin dan berbau apek, malam ini terasa sangat panjang dan menyiksa. Ia menatap dinding beton yang kusam. Bayangan kemewahan pesta tadi masih menari-nari di pelupuk matanya. Kontras menyakitkan dengan realitas jeruji besi yang kini mengurungnya. Penyesalan datang terlambat seperti ombak pasang yang menghantam karang. Ia meratapi kebodohannya, melepaskan berlian demi memungut kerikil jalanan yang tak berharga. Sementara itu, Elara sedang dalam perjalanan pulang ke kediaman Vane, memeluk Lukas yang sudah tertidur, siap untuk memulai babak baru kehidupannya tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suara pintu besi sel tahanan yang terbanting keras menciptakan gema memilukan di lorong penjara yang dingin dan lembab, menandai awal dari realitas baru yang harus dijalani. Adrian entah sampai kapan. Ia duduk meringkuk di sudut ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu. Mengenakan seragam oranye kusam yang terasa kasar di kulitnya yang terbiasa dibalut sutra dan katun Mesir terbaik. Aroma pesing yang menyengat dan udara pengap yang minim ventilasi membuatnya sulit bernapas. Seolah-olah dinding-dinding beton di sekelilingnya bergerak mendekat untuk menghimpit sisa-sisa kewarasannya. Adrian menatap nanar ke arah lubang kecil berjeruji di bagian atas dinding yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang calon direktur utama menjadi narapidana kelas teri hanya dalam waktu 1 malam yang penuh bencana. Di ruang interogasi yang terletak di blok terpisah, Mira sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik kepolisian dengan sikap yang sangat berbeda dari saat ia berada di pesta. Wanita itu menangis histeris sambil melemparkan semua kesalahan kepada Adrian. Mengklaim bahwa dirinya hanyalah seorang sekretaris polos yang dipaksa dan diancam oleh atasan yang manipulatif untuk memalsukan dokumen. Ia mengarang cerita bohong bahwa Adrian sering melakukan kekerasan verbal jika ia menolak perintah. Berharap air mata buayanya dapat meluluhkan hati penyidik dan memberinya keringanan hukuman atau status sebagai saksi mahkota. Adrian, yang kemudian dipertemukan sebentar dengan Mira untuk konfrontasi kesaksian, hanya bisa menatap wanita itu dengan pandangan kosong. Menyadari bahwa ular berbisa yang selama ini ia pelihara di tempat tidur kini sedang menggigitnya dengan racun yang mematikan.
Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang menakutkan. Didorong oleh bukti-bukti digital tak terbantahkan yang telah disiapkan secara metodis oleh tim hukum Helios Group yang bekerja tanpa lelah. Di pengadilan, Adrian tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara handal karena seluruh aset dan rekening banknya telah dibekukan oleh otoritas keuangan sebagai barang bukti kejahatan korupsi. Ia hanya didampingi oleh pengacara publik yang tampak lelah dan kurang berminat membela klien yang kasusnya sudah jelas kalah telak di mata hukum dan opini publik. Setiap kali jaksa penuntut umum memaparkan rincian aliran dana ilegal yang Adrian lakukan, hakim menggelengkan kepalanya dengan prihatin. Melihat betapa rendahnya moralitas seorang pria berpendidikan yang tega mencuri uang pensiun karyawan kecil demi gaya hidup hedonis. Pukulan terberat bagi Adrian datang ketika fakta mengenai perceraiannya dengan Elara dibacakan di muka persidangan sebagai bagian dari penelusuran aset terdakwa. Seluruh ruang sidang, termasuk hakim dan jaksa, tertegun ketika mengetahui bahwa Adrian telah menandatangani pelepasan hak harta Gonogini secara sukarela demi mengejar wanita lain yang kini justru mengkhianatinya. Elara tidak hadir di persidangan itu. Ia diwakili oleh tim pengacara elitnya yang memastikan bahwa tidak ada satu sen pun dari kekayaan pribadi Elara yang bisa disentuh untuk membayar denda atau utang Adrian. Adrian menyadari betapa bodohnya ia saat itu. Merasa paling pintar dan menang. Padahal sebenarnya ia sedang menggali kuburannya sendiri dengan menyerahkan satu-satunya pelampung penyelamat yang ia miliki saat kapal kehidupannya karam. Vonis hakim akhirnya dijatuhkan pada suatu siang yang mendung. Menghukum Adrian dengan hukuman penjara 12 tahun serta denda miliaran rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan tambahan masa kurungan. Mira juga tidak luput dari jerat hukum. Meskipun hukumannya lebih ringan, ia tetap divonis 5 tahun penjara karena terbukti bersekongkol dan menikmati hasil kejahatan secara sadar. Saat palu hakim diketuk 3 kali, Adrian merasa lututnya lemas dan pandangannya menggelap. Menyadari bahwa masa mudanya akan habis membusuk di balik jeruji besi bersama para kriminal lainnya. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk atau memberinya dukungan moral. Bahkan teman-teman sosialitanya yang dulu sering ia traktir, kini pura-pura tidak mengenalnya demi menjaga reputasi mereka sendiri dari cipratan lumpur skandal. Berita mengenai jatuhnya Adrian dan kebangkitan Elara menjadi topik hangat di berbagai media massa selama berminggu-minggu. Menjadi sebuah studi kasus moral tentang karma dan integritas dalam dunia bisnis. Wajah Adrian terpampang di halaman depan koran dengan judul yang memalukan. Sementara profil Elara menghiasi majalah bisnis terkemuka sebagai simbol kekuatan wanita dan kepemimpinan yang etis. Orang-orang memuji langkah Elara yang tegas namun anggun dalam menangani pengkhianatan suaminya, menjadikannya idola baru bagi banyak perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Namun, Elara tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam euforia pujian publik. Karena baginya semua ini hanyalah langkah awal untuk membangun kembali kehidupannya yang sempat terguncang oleh badai rumah tangga. Elara memfokuskan seluruh energinya untuk membesarkan Lukas dan mengembangkan Helios Group ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia meluncurkan yayasan amal atas nama putranya yang berfokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan rumah tangga dan penyediaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Setiap kali ia melihat tawa ceria Lukas yang mulai belajar berjalan, Elara merasa bersyukur bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk pergi malam itu dan tidak membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kepalsuan. Lukas tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia, dikelilingi oleh cinta tulus dari ibunya dan kakek nenek angkatnya yaitu para pelayan setia di kediaman Vane yang menganggapnya seperti cucu sendiri. 2 tahun berlalu dengan cepat. Dunia luar terus berputar dengan dinamis. Melupakan skandal Adrian yang kini hanya menjadi arsip digital di mesin pencari internet. Di dalam penjara, Adrian telah berubah menjadi sosok yang kurus dan pendiam. Wajah tampannya kini dihiasi kerutan kepahitan dan rambut yang mulai memutih sebelum waktunya karena stres berkepanjangan. Ia bekerja di bengkel kerja penjara membuat kerajinan tangan dengan upah yang sangat kecil. Jauh dari kemewahan kantor ber-AC yang dulu ia tempati. Suatu hari,
Saat jam istirahat makan siang di kantin penjara, matanya tertuju pada sebuah televisi tabung tua yang tergantung di sudut ruangan, menayangkan sebuah wawancara eksklusif dengan tokoh bisnis tahun ini. Jantung Adrian serasa berhenti berdetak saat melihat wajah Elara muncul di layar kaca. Terlihat jauh lebih cantik dan bersinar dibandingkan saat mereka masih bersama dulu. Elara sedang diwawancarai mengenai keberhasilan proyek distrik keuangan baru yang kini telah menjadi ikon kemajuan kota dan membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Adrian melihat bagaimana Elara berbicara dengan penuh percaya diri. Matanya memancarkan kecerdasan dan kedamaian batin yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Tidak ada sedikit pun jejak kesedihan atau dendam di wajah wanita itu. Seolah-olah Adrian hanyalah sebuah mimpi buruk, masa lalu yang sudah lama terlupakan dan tidak lagi memiliki dampak apapun pada kehidupannya sekarang. Reporter televisi itu kemudian mengajukan pertanyaan pribadi mengenai bagaimana Elara bisa bangkit dari kegagalan pernikahan dan menjadi sekuat sekarang ini. Adrian menahan napas, menunggu apakah namanya akan disebut. Apakah Elara akan memaki atau menjelek-jelekan dirinya di depan jutaan penonton televisi nasional? Namun, jawaban Elara sungguh di luar dugaan dan menampar batin Adrian lebih keras daripada cacian kasar manapun. Elara tersenyum lembut dan berkata bahwa ia berterima kasih pada masa lalunya. Karena pengkhianatan yang ia alami mengajarkannya untuk lebih mencintai diri sendiri dan menyadari potensi kekuatan yang ia miliki. Ia tidak menyebut nama Adrian satu kali pun, menegaskan bahwa pria itu benar-benar sudah tidak relevan lagi dalam narasi hidupnya yang gemilang. Air mata menetes perlahan dari sudut mata Adrian, jatuh membasahi nasi jatah penjara yang hambar di piring kalengnya yang penyok. Ia akhirnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa hukuman terberat baginya bukanlah kurungan penjara fisik ini, melainkan pengetahuan bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita terbaik yang pernah mencintainya dengan tulus. Ia telah menukar berlian abadi dengan batu kerikil jalanan. Dan kini ia harus hidup sisa umurnya dengan bayang-bayang penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Adrian menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis tanpa suara di tengah hiruk-pikuk kantin penjara, meratapi kebodohan dan kesombongannya yang telah menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Sementara itu, di balkon penthouse pribadinya yang menghadap ke laut lepas, Elara berdiri menikmati hembusan angin sore yang sejuk membelai wajahnya. Ia baru saja selesai menidurkan Lukas setelah seharian bermain di taman. Dan kini ia menikmati momen ketenangan yang sangat berharga bagi seorang pemimpin perusahaan raksasa. Sebastian datang membawakan secangkir teh herbal hangat. Tersenyum bangga melihat nona mudanya, yang kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi matriark keluarga Vane yang tangguh. Sebastian menyampaikan bahwa ada surat dari penjara yang ditujukan untuk Elara. Surat permohonan maaf yang ditulis tangan oleh Adrian dengan penuh penyesalan dan harapan akan pengampunan. Elara menatap amplop lusuh itu sejenak. Namun ia tidak merasakan dorongan apapun untuk membukanya atau mengetahui isinya. Bagi Elara, Adrian adalah bab yang sudah selesai ditulis dan ditutup rapat. Tidak ada lagi ruang untuk nostalgia ataupun revisi dalam kisah hidupnya yang baru. Dengan gerakan tenang, Elara mengambil amplop itu dan meletakkannya di atas nampan Sebastian tanpa membukanya. Meminta pelayan tua itu untuk membuangnya atau membakarnya. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf Adrian untuk merasa damai. Karena kedamaian itu telah ia temukan di dalam dirinya sendiri dan di dalam senyum putranya. Tindakan itu adalah simbol pembebasan terakhir, di mana Elara memutus satu-satunya benang tipis yang mungkin masih menghubungkannya dengan masa lalu yang kelam. Langit senja mulai berubah warna menjadi perpaduan indah antara ungu dan oranye keemasan, menandakan berakhirnya hari dan akan datangnya malam yang tenang. Elara menatap Cakrawala dengan pandangan optimis. Memikirkan rencana ekspansi bisnisnya ke Eropa dan liburan, musim panas pertamanya bersama Lukas ke villa keluarga di Swiss. Ia menyadari bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tikungan tak terduga. Namun selama ia memegang kemudi dengan prinsip yang benar, ia akan selalu sampai di tujuan yang indah.
Ia bukan lagi korban perselingkuhan. Ia adalah Elara Vane, seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang merdeka seutuhnya. Cerita ini berakhir bukan dengan kembalinya pasangan yang telah retak, melainkan dengan lahirnya kembali seorang wanita dari abu kehancuran rumah tangganya. Adrian mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dari hasil perbuatannya sendiri. Sebuah keadilan puitis yang ia tulis dengan tinta keserakahan. Sementara Elara mendapatkan dunia, bukan karena ia memintanya, tetapi karena ia berani memperjuangkan harga dirinya dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Di bawah langit yang luas, Elara tersenyum tulus, menyambut masa depan yang cerah yang terbentang luas di hadapannya. Siap untuk menulis lembaran baru yang jauh lebih indah dan bermakna.